Silahkan duduk. Sebenarnya kami sangat menyukai Rubab. Tapi kemarin ada beberapa poin. Itu saya tidak mengerti. Zaina ada di kantor. Jadi aku pikir aku harus bertanya padamu. Zaina mengatakan bahwa kamu tidak memiliki hubungan baik dengannya. Kamu tinggal seperti tetangga. Bisakah Anda memberitahu saya alasan dibaliknya? Tidak ada masalah. Kita memiliki hubungan baik dan menjaga hubungan baik satu sama lain. Tidak ada masalah seperti itu. Jika memang begitu, kamu seharusnya berada di tempatnya ketika kita mengambilnya. Proposal untuk Rubab. Itu tergantung pada Zaina. Dia akan memutuskan siapa yang ingin dia undang. Kami tidak punya masalah dengan itu. Sebenarnya, aku sudah mendengar lebih banyak hal. Dan apa itu? Suamiku pergi ke kantor Zaina, dan reputasi Zaina tidak baik di kantornya. Maksudku karakternya. Cukup. Jangan ngomong apa-apa lagi. Zaira dan Rubab tidak ditinggalkan. Bahwa kamu mengatakan apapun yang kamu inginkan. Jika Anda tidak menerima Rubab itu adalah pilihan Anda. Tetapi, kamu tidak punya hak untuk menyalahkan mereka. Kenapa kamu tersinggung? Bangun. Apa? Aku bilang bangun dan pergi saja. Tidak ada kekurangan proposal untuk Rubab. Dan jangan datang lagi ke rumah ini dengan niat seperti itu. Pergi sekarang. Kamu bilang aku tidak ingin menikah dengan Rubab. Jangan salah paham. Aku sudah memikirkannya. Aku sangat menyukai putrimu. Aku ingin menikahkan anakku dengannya. Tapi aku tidak mau. Kamu benar. Aku tidak ingin menikahi putriku. Dan aku menginginkan itu. Kamu tidak pernah datang ke rumahku lagi. Apa? Apakah kamu tidak pergi ke kantor? Saya pergi tapi kembali lebih awal hari ini. Kamu baik-baik saja? Ya. Aku ingin beristirahat sejenak. Suamiku pergi ke kantor Zaira, dan dia menemukan bahwa reputasi Zaira tidak baik. Maksudku karakternya. Cukup. Jangan ngomong apa-apa lagi. Zehra dan Rubab tidak ditinggalkan. Bahwa kamu mengatakan apapun yang kamu inginkan. Rubab, kenapa kamu tidak memberitahu Bibi bahwa kamu mencintai Asyar dan ingin menikahinya? Dia tidak akan setuju. Kamu selalu berpikir salah. Dia bisa setuju. Pendapatnya tidak penting. Asyar tidak menyukaiku dan ibu. Dia melarangku melakukan tugasnya. Apakah kamu sudah berbicara dengan dia? Kapan? Kemarin malam. Apa yang dia katakan? Dia memintaku untuk menjernihkan kesalahpahaman semua orang. Dia menyuruhku untuk tidak memasuki kamarnya dan jangan menyentuh barang-barangnya. Asyar sudah gila. Kamu jangan khawatir. Aku tahu bagaimana cara menanganinya. Aku akan berbicara padanya. Tidak jauh. Kamu tidak akan berbicara padanya. Mengapa?
Dia sangat marah padaku. Jika dia tahu aku sudah menceritakan semuanya padamu, aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan padaku. Tolong Fari, sekarang waktunya kelas, semua orang sudah pergi. Kita harus pergi sekarang. Adakah Anda menulisnya? Apakah kamu menginginkan hal lainnya? Tidak. Dapatkan ini. Zoya, Ya, saya punya hal penting untuk didiskusikan. berlangsung. Tapi janjilah padaku, kamu tidak akan mengolok-olokku. Saya tidak bisa memberikan jaminan, tapi kamu terus melanjutkan. Oke baiklah kamu boleh mengolok-olokku. Tetapi Anda dengar saya dan berjanji. Oke, sekarang beritahu aku. Orang tuaku ingin aku menikah. Sungguh. Kepada siapa? Zoya, Oke, aku minta maaf. apakah kamu tahu? Mereka sedang mencarikan seorang gadis untukku. Apa yang lucu? Apakah kamu tahu seperti apa penampilanmu saat ini? Apa? Sepertinya bahwa aku laki-laki dan kamu perempuan, dan aku telah berjanji untuk menikahimu, dan kamu memberitahuku bahwa, maaf, dan kamu memberitahuku bahwa orang tuamu ingin kamu menikah di tempat lain, dan saya harus mengirimkan proposal. Ini adalah situasi yang dramatis. Lihatlah dirimu sendiri. Zoya, aku serius. Oh, Siapa yang melakukan ini? Oke. Pertama, makan sesuatu. Maka kita akan memutuskan siapa yang harus kamu nikahi. Apa manfaat hubungan baik kita? Setidaknya kau seharusnya memberitahuku bahwa dia melecehkanmu. Itu bagus itu. Asistenmu mendengar kalian berdua. Dan dia memberitahuku. Jika tidak, saya akan berpikir bahwa kamu khawatir tentang beberapa masalah pribadi. Dan itulah alasan kamu mengundurkan diri. Aku tidak memberitahu siapapun. Dan menahan Tabinda untuk tidak membicarakannya dengan siapapun. Kamu datang ke kantor bersamaku. Aku akan menelepon polisi dan tangkap dia. Apa yang akan terjadi kemudian? Akankah itu meningkatkan kehormatanku? Orang-orang sudah berbicara buruk tentangku. Mereka akan salahkan aku untuk itu. Mengapa seseorang berkata seperti itu? Semua orang menghormati Anda di kantor. Aku tahu betapa orang-orang menghormatiku. Kemarin, datang untuk pinangan rubab. Tahukah Anda apa yang mereka temukan tentang saya? Itu. Saya punya karakter buruk. Mama, semua ini terjadi padamu, dan kamu bahkan tidak memberitahuku. Anda benar. Setiap laki-laki itu sama. Ambillah itu. Kamu tidak akan pernah minum kopi seperti ini. oke. Terima kasih.
Apa yang kamu lihat? Tidak ada apa-apa. Di mana Paman dan Bibi? Mereka pergi ke pernikahan. Kapan mereka akan kembali? Tidak tahu. Mari kita lihat. Mengapa? Minum kopi. Oh, listrik padam. Apakah kamu punya generator? Ya, biarkan aku melakukannya. Tunggu sebentar. जब सांवल मेरे मोड़ मोहार चले, हम दिल की बाजी हार चले, फिर राह के कांटे क्या देखें, टूटे वादे। Apakah kamu punya generator? Apakah Anda tahu cara menyalakannya? Ya, aku akan mencoba. Itu ada di bawah. Ayo kita pergi. Terima kasih. Mendengarkan. Menurutku aku harus pergi sekarang. Apakah kamu tidak akan minum kopi? Tidak. Mungkin nanti. Mengapa? Ketika Paman dan Bibi ada di rumah. Hari itu. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa. Ayolah Nyonya. Kukira, kamu membuang-buang waktu kami. Saya pikir Nyonya Zaira disalahpahami. Tabinda mendengar semuanya, bahwa kamu mengatakan, bagaimana menurutmu, dengan pangkat yang lebih tinggi, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, dan tidak ada seorang pun yang akan menanyakan apapun padamu. Saya tidak menelepon polisi, hanya karena Zaira menahan diri dari hal itu. Jika kamu ingin bekerja di sini, kamu harus minta maaf pada Zaira. Permisi. Baiklah sekarang, jika kamu memberitahuku, meminta maaf padanya, itu baik-baik saja. Miss Zaira, aku benar-benar minta maaf. Tolong, maafkan aku. Aku akan mencobanya. Aku tidak akan membuatmu kesal lagi mulai sekarang. Kukira, kamu senang dengan itu. Kamu bisa pergi. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa. Kuliah hari ini. Itu sulit. Apakah kamu melakukan yang ini? Itu sulit, saya tidak bisa mengerti. Halo, Dia, Rubab, kamu ada di mana? saya ada di universitas. Oke, cepatlah pulang. Mengapa? Ayahmu sudah datang. Oh, ayah sudah datang. Oke, aku datang. Baik, aku pergi. Tinggal beberapa hari, Iya kakak. Setidaknya, aku akan tinggal selama seminggu. Aku akan menghabiskan waktu dengan putriku. Omong-omong, di mana dia? dia sudah pergi ke universitas dan akan segera datang.
Salam. Salam kenal juga buat kamu. Kemarilah sayang. Ini adalah Saista. Apakah dia orangnya? Untuk siapa kau meninggalkan ibu? Ashfaq, saya ingin mendiskusikan proyek ini dengan Anda. Apakah itu mungkin? Tidakkah kamu? Sudahkah kamu mengirimkannya? Ya Tuhan. Tanggal penyerahannya besok. Aku harus mendiskusikan sesuatu denganmu. Tapi aku akan pulang sekarang. Ya Tuhan. Aku harus menyerahkannya besok. Apakah mungkin itu? Aku menemanimu ke rumahmu. Dan kamu membantuku sedikit. Tentu saja, kenapa tidak? Ayo kita pergi. Terima kasih. Bahasa Inggris Saista, kopi. Oh, terima kasih. Apakah kamu tidak punya istri? Dia tidak ada di rumah dan pasti akan datang. Oh, aku mengerti. Dan kopi Anda? Aku akan mendapatkannya. Oh. Astaga. 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 Apa yang akan terjadi sekarang? Oh. Tidak apa-apa. Aku akan memberimu kain Zaira. Pakai itu. Terima kasih. Tunggu sebentar. Terima kasih banyak. Itu benar-benar sempurna. Biar aku antar kamu pulang. Tidak, aku akan pergi sendiri. Bahasa Inggris Saista. Apa yang kamu lakukan di sini? Sebenarnya, dia sedang menyelesaikan beberapa pekerjaan kantor. 1 menit. Kamu memakai pakaianku. Ashfaq, apa yang terjadi? Sebenarnya, kopi tumpah ke saya. Zaira, kamu berpikir salah. Aku sedang berpikir benar. Aku tidak buta. Aku bisa melihat semuanya. Zaira.
Zoya. Wow, hebat sekali. Dia, Dia. apa yang sedang kamu lakukan? Saya. Oh, tidak ada apa-apa. Kamu bilang, semuanya baik. Ya, aku hanya merasa bosan. Anda. Bosan. 1 menit. Maksudnya awak rasa bosan dan awak panggil saya untuk bertudung. Untuk menghilangkan kebosanan. Mengapa? Bisakah aku tidak menelponmu? Tentu saja kamu bisa. Aku hanya terkejut. Kamu tidak perlu terkejut. Sebenarnya, aku meneleponmu untuk bertanya, bisakah kamu jemput aku pagi-pagi? Bolehkah saya datang sekarang? Menurut saya, aku harus datang sekarang. Maka kita akan memesan pizza. Kita akan menonton film. Dan minum kopi. Kita akan banyak bicara. Anda, pada saat ini, Bisakah aku tidak datang? sungguh. Ketika kamu datang ke rumahku, kamu akan bertanya di mana paman dan bibi. Dan ketika aku bilang mereka sedang tidur, kamu akan mengatakan bahwa aku akan kembali ketika mereka bangun. Anda benar. Selamat malam. Selamat malam. Apakah kamu tidak akan pergi ke universitas? Mama, Hanya 2 menit. aku sedang pergi. Ashares Call. Sarapan sudah siap. Ayo cepat datang. Oke, Kamu seharusnya tidak bereaksi seperti ini. Mungkin itu hanya sekedar jatuh cinta. Itu terjadi di zaman ini. Jika itu adalah sebuah naksir, Ashar tidak seharusnya memanggilnya. Menurutku mereka berselingkuh. Zaira, hanya jangan menilai berdasarkan kesan. Ashar memanggilnya. Rubab, tidak. Katakan padaku satu hal, apakah kamu punya masalah dengan Rubab yang menyukai seseorang? Atau Rubab menyukai Ashar? Mungkin saja dia menghapus riwayat panggilannya.
Jangan berpikir negatif. Jika tidak, kamu akan. Buat dirimu dan Rubab dalam masalah. Aku hanya mengatakan itu. Bersikaplah normal saja padanya. Jangan bereaksi berlebihan. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya meninggalkannya sendirian? Awasi dia. Tapi jangan meragukannya. Dan mencoba mencari tahu faktanya. Aku pikir kamu tidak akan pergi ke kafe. Aku harus membawa sesuatu untuk dimakan. Tidak. Apa yang terjadi, Rubab? Saya tidak mau makan. Apa yang terjadi sekarang? Beritahu saya. Saya tidak tahu. Ibu marah padaku. Mengapa? Aku tidak tahu kenapa. Mungkin karena aku bertemu ayah, tapi aku tidak bertemu ayah dan naik ke atas. Apa yang dia katakan? Dia tidak mengatakan apapun. Dia diam saat sarapan dan juga di jalan. Dia tidak berbicara padaku. Itu adalah hal yang biasa. Dia selalu pendiam. Tidak. Dia marah tapi tetap berbicara. Kali ini dia sangat marah padaku. Sebenarnya, Bibi Saista datang untuk pertama kalinya. Itulah sebabnya. Fari, apa salahku dalam hal ini? Kenapa dia marah padaku? Kenapa kamu khawatir? Mungkin dia tidak marah padamu. Mungkin dia sedang depresi. Bibi Saista datang, jadi dia terganggu. Omong-omong, kamu jaga dirimu sendiri. Jika tidak, bagaimana kamu akan menghadapinya? Sekarang makanlah. Aku tidak lapar lagi. Itu menyerang. Rubab. Apa kabar? Ayah, kamu membawa istrimu untuk menyakiti ibuku. Aku melihat ibuku terluka. Bagaimana saya bisa baik-baik saja? Kamu tanya aku kemarin. Tidakkah kamu membiarkanku menjawabmu? Mari ikut saya. Datang. Kamu berusia 5 tahun, ketika aku dan Ziara bercerai. Dalam 14 tahun ini, kamu pasti sudah banyak mendengar tentangku. Ashfaq seperti ini. Ashfaq seperti itu. Ashfaq left Zaira dan menikah dengan Saista. Kamu tidak akan mendengarnya. Dalam 5 tahun pernikahan. Dulu aku pernah merayakan hari itu, ketika aku melamar Zaira. Lebih dari kita, ulang tahun pernikahan. Kamu pasti belum mendengarnya, bahwa selama 5 tahun itu, saya tidak pernah membuat keputusan tanpa izin Zaira. Kamu pasti belum mendengarnya, bahwa saya meninggalkan bisnis saya, untuk melakukan pekerjaan dari jam 9 sampai jam 5, ketika Ziara memintaku untuk. Karena dia bilang, aku tidak memberinya waktu. Aku tidak melakukan hal yang hebat. Zaira punya seni untuk membuatku mengikutinya. Kadang-kadang, kami berdua saling menentang. Tetapi, kekeras kepalaannya seperti keinginannya untukku. Tidak ada wanita lain yang lahir di dunia ini. Untuk siapa Ziara bisa ditinggalkan? Faktanya Zaira
Tidak bisa ditinggalkan karena alasan apapun. Dia meninggalkanku. Itulah mengapa rumah itu sama persis seperti saat dia meninggalkannya. Aku tidak pernah membawa Saista ke rumah itu. Jika ibu begitu penting bagimu saat itu, kenapa kamu melakukan pernikahan kedua? Untuk menghabiskan hidupmu. Kamu butuh dukungan. Zaira memilikimu. Aku tidak punya siapapun. Dan aku dan Saista disalahkan. Kami berdua tidak mendapat dukungan. Itulah sebabnya kami menikah satu sama lain. Tidak ada alasan lain untuk itu. Saya tidak ingin membuktikan bahwa saya benar dan Zaira salah. Terkadang tidak ada yang salah di antara dua orang yang sedang bertengkar. Hanya ada kesalahpahaman. Karena itu, keduanya mencoba membuktikan bahwa yang lain salah. Aku sedang menunggu hari itu. Kapan Zaira akan mengetahui hal itu? Kami berdua tidak salah. Apa yang akan terjadi pada istri kedua Anda hari itu? Segala sesuatu tidak dapat direncanakan dalam hidup ini. Beberapa keputusan, biarkan sesuai takdir. Rubab, sangat bijaksana. Jangan membuatnya kesal. Dia akan mengerti segalanya. Apakah kamu tahu? Saya tidak bisa cukup berterima kasih kepada Anda untuk cinta yang telah kau berikan pada Rubab. Jangan berterima kasih padaku. Dia juga sesuatu bagiku. Dan segera, aku akan menjadikannya menantu perempuanku. Kapan Asyar akan setuju? Aku akan pergi sekarang. Dia tersipu. Saudari, kamu tidak pernah memberitahuku hal itu. Anda menginginkan ini untuk Asyar dan Rubab. Aku beritahu kamu sekarang. Berdoa saja semoga Asyar setuju. Dia bahkan tidak ingin berbicara tentang pernikahan. Halo Ibu, Apa kabarmu, sayang? saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Anda? Aku juga baik-baik saja. Aku ingin memberitahumu bahwa aku akan terlambat Berapa telatnya? 2-3 jam. Mengapa? Aku ada rapat. Saya akan kembali setelah menghadiri. Oke, bagus. Selamat tinggal. Oke, selamat tinggal.